Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saudara, Kejadian 3 ini berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kita semua eh, sudah akrab dengan cerita ini sebenarnya. Bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, pagi ini dalam rangka berbicara tentang bagaimana kita menghadapi tantangan atau ya tantangan iman, saya ingin mengajak kita supaya kita menyadari bagaimana godaan itu datang secara halus. Ketika godaan itu datang secara halus. Jadi, godaan yang datang kepada saya dan saudara itu yang perlu saya dan saudara sadari. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita ini penuh dengan tantangan. Saudara, di Taman Eden yang sempurna, di tengah hubungan yang utuh sebetulnya antara manusia dan Allah, justru disitulah godaan pertama kali muncul. Relasi yang sangat indah ya, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan ciptaan yang lain. Suasana yang sangat-sangat indah. Tapi justru di situ godaan muncul. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan. Godaan muncul bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan. Ular tidak datang membawa ancaman, tetapi ular datang dengan pertanyaan. Tentulah Allah berfirman. Sudah perhatikan baik. Ular datang bukan dengan ancaman, tapi dengan bisikan dan pertanyaan. Tentulah Allah berfirman. Saudara, di pertanyaan yang sangat disampaikan, yang sangat sepertinya polos ya, pertanyaan yang sepertinya ya polos ya. Tentulah Allah berfirman. Perhatikan saudaraku, kelihatannya polos, tetapi sebetulnya di sana iblis ular menyusupkan racun yang paling halus. Apa itu? Keraguan terhadap kebaikan Allah. Tentulah Allah berfirman bahwa semua memang disesatkan ya. Semua pohon ini tidak boleh kamu makan, bukan? Buahnya bukan, katanya. Saudara, di situ Tuhan sedang men-challenge tentang keraguan. Keraguan tentang apa yang Allah firmankan, keraguan tentang kebaikan Allah. Jadi dalam cobaan itu kalau kita perhatikan seperti ada dua hal kan. Men-challenge apakah betul apa yang disampaikan ular itu, bahwa semua semua buah pohon dalam taman itu gak boleh dimakan, kan men-challenge, meragukan apa yang Allah firmankan, apa aja. Yang kedua, meragukan bahwa Allah itu baik bagi Adam dan Hawa, bagi manusia. Sebenarnya godaan yang paling berbahaya, godaan yang paling berbahaya bukanlah yang menggiring kita pada dosa yang besar secara tiba-tiba, saudara. Tetapi godaan yang paling berbahaya menggeser hati kita sedikit demi sedikit dari pusat kehendak Allah. Jadi fokus kita digeser sedikit demi sedikit dari Tuhan Allah. Iblis datang dalam bentuk
Godaan datang dalam bentuk alasan yang masuk akal. Perhatikan baik. Pencobaan atau godaan itu datang dalam bentuk alasan yang masuk akal. Niat yang tampaknya baik. Atau bahkan peluang yang tampak diberkati. Namun saudara, di balik semua itu, apa yang ada? Tersembunyi satu tujuan agar kita mulai mempercayai diri sendiri lebih dari Allah. Perhatikan baik. Ini sangat-sangat menjadi tantangan yang bukan hanya pada zaman Taman Eden, tapi hari ini. Kita digeser fokus dari Allah dan mencoba diarahkan untuk apa yang masuk akal bagi kita, yang merupakan hal yang sepertinya baik, peluang, digeser dari percaya kepada Allah menjadi mempercayai diri sendiri. Saudara, dalam konteks Taman Eden, ular tahu begitu manusia mulai meragukan hati Allah, ketaatan akan menjadi tawar dan buah yang dilarang akan tampak indah. Perhatikan, begitu kita meragukan Allah, maka hal-hal yang dilarang oleh Allah sepertinya menjadi hal yang menarik bagi kita. Begitu cara musuh kita bekerja dari mulanya sampai hari ini. Jadi saudara, sebenarnya kita sudah bisa belajar dari contoh yang ada dalam Alkitab, saudaraku. Karena modelnya sama, menyusup melalui hal yang tampak baik, menipu kita dengan logika, bukan dengan ancaman. Saudara, ketika kita diancam, biasanya kita justru lebih berani, kan? Tetapi iblis pintar, dia menipu dengan logika. Saudara, berapa banyak keputusan yang tampak benar, tetapi ternyata mengikis kedamaian batin kita. Berapa banyak langkah yang tampak baik, tapi menjauhkan kita dari hadirat Allah. Godaan halus ini tidak mengajarkan pemberontakan, tetapi membenarkan kompromi kecil. Jadi godaan halus ini tidak mengajarkan pemberontakan, tapi kompromi kecil. Ya, bisalah, nggak apa-apalah. Namun saudara, setiap kompromi kecil yang dibiarkan akan melahirkan jurang yang besar antara kita dan Tuhan. Sudah, maka hari ini biarlah Roh Kudus menajamkan mata rohani kita. Bukan hanya agar kita tahu mana yang salah, tetapi juga agar kita mampu mengenali yang tampak baik tetapi tidak kudus. Kebijaksanaan sejati bukanlah mengenali terang dari gelap, tetapi mengenali terang palsu dari terang sejati. Sudah, perhatikan yang baik. Kebijaksanaan sejati bukan mengenali terang dari gelap, itu gampang. Baik dari jahat, ya, itu gampang. Tapi mengenali terang yang palsu dari terang sejati, mengenali benar yang benar-benar dari benar yang pura-pura. Saudara, biarlah Tuhan yang menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh hidup dalam kebenaran firman-Nya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
jalanmu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur dan menuntun kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami lebih tertarik pada hal yang tampak baik daripada mencari apa yang benar di hadapan-Mu. Ampunilah ketika kami membenarkan keinginan kami sendiri atas nama kebaikan. Hari ini kami mohon, tajamkan mata rohani kami, Tuhan. Berilah kami kepekaan untuk melihat tipu daya yang tersembunyi di balik hal-hal yang manis. Ajar kami berjalan dalam ketaatan, bukan berdasarkan apa yang terlihat benar, tetapi berdasarkan apa yang Engkau nyatakan sebagai benar.